Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya mau melanjutkan materi kemarin yang mengevaluasi desain lalu lintas jaringan. Nah, kalau pada materi yang kemarin itu saya baru menjelaskan software yang digunakan untuk lalu lintas jaringan, dan untuk hari ini saya mau menjelaskan penerapan access list untuk memfilter jaringan. Access list adalah pengelompokan paket berdasarkan kategori. Access list ini bisa sangat membantu ketika dibutuhkan pengontrolan dalam lalu lintas jaringan. Access list menjadi tool pilihan untuk pengambilan keputusan pada situasi ini. Standar IP access list merupakan salah satu metode daftar akses yang dipergunakan Cisco untuk mengatur keluar masuknya lalu lintas ke dalam maupun keluar router. Metode ini biasa disebut dengan paket filtering. Access list berfungsi untuk membandingkan atau mencocokkan setiap paket yang diterima atau ditolak dengan aturan daftar akses yang diterapkan pada router tersebut. Access list digunakan pada situasi lain yang tidak harus meliputi penolakan paket, yaitu konfigurasi access list dengan cara yang sama. Perbedaannya terletak pada cara penerapan ke protokol routing dan bukan ke interface-nya. Ketika paket dibandingkan dengan ACL atau Access Control List, terdapat beberapa peraturan penting yang harus diikuti, yaitu yang pertama, paket selalu dibandingkan dengan setiap baris dari ACL secara berurutan. Contohnya, paket dibandingkan dengan baris pertama dari ACL, kemudian baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kedua, paket hanya dibandingkan dengan baris-baris ACL sampai terjadi kecocokan. Ketika paket cocok dengan kondisi pada baris ACL, paket akan ditindaklanjuti dan tidak ada lagi kelanjutan perbandingan. Yang ketiga, terdapat statement tolak yang tersembunyi pada setiap akhir baris ACL. Ini artinya bila suatu paket tidak cocok dengan semua baris kondisi pada ACL, paket tersebut akan ditolak. Jenis-jenis ACL, yang pertama ada standar ACL. Ini hanya menggunakan alamat sumber IP di dalam paket IP sebagai kondisi yang diuji. Semua keputusan dibuat berdasarkan alamat IP sumber, yang artinya bahwa standar ACL pada dasarnya melewatkan atau menolak seluruh paket protokol. ACL ini tidak membedakan tipe dari lalu lintas IP seperti WWW, Telnet, UDP, dan SDP. Yang kedua, Extended ACL bisa mengevaluasi banyak field pada header layer 3 dan layer 4 pada paket IP. ACL ini bisa mengevaluasi alamat IP sumber dan tujuan, field protokol pada header layer network, dan nomor port pada header layer transport. Ini membedakan Extended ACL kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan lebih spesifik ketika mengontrol lalu lintas. Jenis lalu lintas ACL, yang pertama ada inbound ACL. Ketika sebuah ACL diterapkan pada paket inbound di sebuah interface, paket tersebut diproses melalui ACL sebelum dirutekan ke outbound interface. Setiap paket yang ditolak tidak bisa dirutekan karena paket ini diabaikan sebelum proses routing diabaikan. Yang kedua ada outbound ACL. Ketika sebuah ACL diterapkan pada paket outbound pada sebuah interface, paket tersebut dirutekan ke outbound interface dan diproses melalui antrean ACL. Panduan umum ACL. Terdapat beberapa panduan umum ACL yang seharusnya diikuti ketika membuat dan mengimplementasikan ACL pada router. Yang pertama, hanya bisa menerapkan satu ACL untuk setiap interface, setiap protokol, dan setiap arah. Artinya bahwa ketika membuat ACL, IP hanya bisa membuat sebuah inbound ACL dan satu outbound ACL untuk setiap interface. Yang kedua, organisasikan ACL.
Ini untuk pengujian yang lebih spesifik diletakkan pada bagian atas ACL. Yang ketiga, setiap kali terjadi penambahan entry baru pada ACL, entry tersebut akan diletakkan pada bagian bawah ACL. Ini disarankan menggunakan text editor dalam menggunakan ACL. 4. Tidak bisa membuang satu baris dari ACL. Jadi, jika kita mencoba hal demikian, maka yang ada kita akan membuang seluruh ACL. Sangat baik untuk mengcopy ACL ke text editor sebelum mencoba mengubah list tersebut. Selanjutnya, wildcard masking. Ini digunakan bersama ACL untuk menentukan host tunggal sebuah jaringan atau rank tertentu dari sebuah atau banyak jaringan. Untuk mengerti tentang wildcard, kita perlu mengerti tentang blok ukuran yang digunakan untuk menentukan rank alamat. Beberapa blok ukuran yang berbeda adalah 4, 8, 16, 32, dan 64. Ketika kita perlu menentukan rank alamat, kita memilih blok ukuran selanjutnya yang terbesar sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, jika kita perlu menentukan 34 jaringan, maka kita memerlukan blok ukuran 64. Jika kita ingin menentukan 18 host, maka kita memerlukan blok ukuran 32. Jika kita perlu menunjuk 2 jaringan, maka blok ukuran 4 bisa digunakan. Wildcard digunakan dengan alamat host atau jaringan memberitahukan kepada router untuk difilter. Standar access list. Standar IP ACL memfilter lalu lintas jaringan dengan menguji alamat sumber IP di dalam paket. Kita membuat standar IP ACL dengan menggunakan nomor ACL 1 sampai 99 atau 1300 sampai 1999. Tipe ACL pada umumnya dibedakan berdasarkan nomor yang digunakan ketika ACL dibuat. Router akan mengetahui tipe sintak yang diharapkan untuk memasukkan daftar. Contoh dari penggunaan standar ACL. Ini untuk menghentikan user tertentu mendapatkan akses ke LAN Departemen Keuangan. Suatu router mempunyai 3 koneksi LAN dan 1 koneksi WAN ke internet. User pada LAN penjualan tidak boleh mempunyai akses ke LAN keuangan, tetapi mereka boleh mengakses internet dari Departemen Pemasaran. LAN pemasaran perlu mengakses LAN keuangan untuk layanan aplikasi. Nah, untuk contoh konfigurasinya itu yang ada pada layar. Software Kisco iOS dapat menyediakan pesan catatan tentang paket-paket yang diizinkan atau ditolak oleh standar IP access list. Beberapa paket dapat sesuai dengan access list yang disebabkan oleh informasi pesan catatan tentang paket yang telah dikirimkan ke konsol. Level dari pesan catatan ke konsol dikendalikan oleh perintah logging konsol. Kemampuan ini hanya terdapat pada Extended IP Access List. Ada 3 aturan yang berlaku bagi sebuah paket jika access list diterapkan pada router. Yang pertama, setiap paket akan dibandingkan dengan setiap baris aturan access list secara urut. Yang kedua, jika menemukan kondisi yang sesuai, maka paket tersebut akan mengikuti aturan yang ada dalam access list. Yang ketiga, apabila paket tersebut tidak menemukan aturan yang sesuai, maka paket tersebut tidak diperbolehkan lewat atau mengakses jaringan. Ketika ACL dikonfigurasi pada sebuah router, maka ACL harus memiliki sebuah nomor identifikasi unik yang diberikan kepadanya. Nomor ini menandakan jenis access list yang dibuat dan harus berada pada rank tertentu dari nomor yang valid untuk jenis daftar tersebut. Nah, untuk rank nomor pengenalnya berdasarkan jenis access list seperti yang ada pada tabel berikut yang ada pada layar. Selanjutnya, Extended ACL.
Ini bisa mengevaluasi banyak field lain pada header layer 3 dan layer 4 pada paket IP. ACL ini bisa mengevaluasi IP sumber dan tujuan, field protokol dalam header layer network, dan nomor port pada layer transport. Ini memberikan Extended ACL kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan lebih spesifik ketika mengontrol lalu lintas. Contoh konfigurasi access list dari Extended ACL seperti yang bisa kalian lihat pada layar. Access list 110 memberitahukan ke router bahwa telah membuat Extended IP access list. Sedangkan TCP ini adalah field protokol pada header layer network. Jika pada list tidak terdapat TCP, maka tidak bisa menyaring berdasarkan nomor port 21 dan 23, seperti yang diperlihatkan pada contoh, yaitu FTP, Telnet, dan keduanya menggunakan TCP untuk layanan connection oriented. Perintah ini adalah sumber yang berarti semua alamat IP dan host adalah alamat IP tujuan. Setelah list dibuat, selanjutnya perlu diterapkan pada outbound interface Ethernet 1. Aturan access list yang pertama, daftar aplikasi router secara berurutan. Ini untuk menunjukkan apa yang ditulis ke dalam router. Yang kedua, daftar aplikasi router untuk paket yang berurutan. Yang ketiga, paket akan diproses jika sesuai dan berdasarkan kriteria access list. Ini termasuk pernyataan access list. Yang keempat, semua paket yang tidak memenuhi syarat dari access list akan diblok oleh perintah permit any yang digunakan pada akhir list. Yang kelima, hanya satu list per protokol dan per perintah yang dapat diaplikasikan pada interface. Yang keenam, kita tidak dapat memindahkan satu baris dari access list. Yang ketujuh, access list akan efektif segera setelah diaplikasikan. Sintak yang digunakan pada konfigurasi access list. Yang pertama ada access list number. Ini adalah nomor dari sebuah access list menggunakan angka desimal dari 1 sampai 99. Yang kedua, deny. Ini untuk menolak akses jika tidak cocok. Yang ketiga, permit, untuk mengizinkan akses jika cocok. 4, ada source. Ini jumlah jaringan atau host dari paket yang telah dikirimkan. Yang kelima, source wildcard. Ini adalah bit wildcard untuk diaplikasikan pada source. Terus yang keenam ada log. Ini adalah informasi pesan catatan tentang paket yang cocok dengan masukan untuk dikirim ke konsol. Yang terakhir ada perbaikan jaringan WAN. Ketika terjadi kerusakan atau masalah pada koneksi jaringan WAN, kita bisa melakukan perbaikan jaringan WAN. Ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan monitoring jaringan. Upaya perbaikan ditujukan pada kerusakan yang terjadi pada suatu komponen hardware. Selama perbaikan dilakukan, maka jaringan dapat tetap berjalan dengan cara memfungsikan komponen cadangan sebagai penggantinya. Apabila kerusakan terjadi pada komponen software, maka yang perlu dilakukan adalah mengatur atau mengkonfigurasi ulang. Pengaturan ulang dapat dilakukan melalui 3 cara berikut ini. Yang pertama, mengembalikan konfigurasi ke perangkat konfigurasi default. Yang kedua, melakukan pengaturan ulang pada bagian yang mengalami kerusakan saja. Yang ketiga, melakukan restore terhadap sistem backup yang telah disimpan sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.